Itu sebabnya kenapa penyandang Savan itu jarang yang sukses, berakhir tidak jadi apa-apa. Halo, bersama saya lagi di sini, Riu Hasan, dan tetap dengan sahabat baik saya, Hangi. By the way ya, by the way Baswe, sebetulnya Hangi ini kan gambaran tengkorak, ini replika tengkorak saya. Persis. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Mimikuti Pipikuti Pam. Tadi ini melihat indahnya pemandangan itu, sebetulnya otak kita itu sedang santai, mengabaikan banyak perhitungan detail. Gitu ya. Memang otak kita itu mengkalkulasi banyak hal, hanya saja pikiran sadar kita itu memang mengabaikan banyak detail. Itu yang berbeda pada manusia atau orang pada umumnya dengan penyandang Savan Syndrome. Apa sih Savan Syndrome itu? Savan Syndrome itu gini, pernah nggak lihat orang itu, anak itu, kalau kita nyebutkan tanggal berapa, tahun berapa, dia langsung tahu itu hari apa itu, gitu ya. Hari apa, wetonnya apa, udah tahu gitu ya. Atau pernah nggak lihat orang yang bisa menyebutkan waktu tanpa melihat arloji, jam berapa ini le, gitu ya. Oh ini jam 17:40, persis tanpa lihat ya. Atau pernah juga nggak melihat anak-anak yang 37 kali 1348 berapa le, langsung bisa menyebutkan dalam waktu berapa detik. Nah, itu sebetulnya yang anak-anak atau orang-orang yang bisa menyebutkan seperti tadi itu, sebetulnya dia adalah penyandang Savan Syndrome. Savan Syndrome itu apa itu? Savan Syndrome itu dia sebetulnya, yang disebut Savan Syndrome itu adalah seseorang yang mempunyai handicap atau mempunyai masalah serius dengan kehidupannya, ya. Jadi yang namanya, yang disebut indigo itu loh ya. Nah, indigo itu sebetulnya Savan Syndrome ya, cuman orang kan nggak tahu apa, makanya namanya sebutnya indigo. Indigo itu macam-macam itu ya. Ada yang tadi menyebutkan waktu dengan tepat meskipun nggak lihat arloji, menghitung dengan cepat ya, seperti kalkulator itu ya. Tapi sebetulnya penyandang indigo atau penyandang Savan Syndrome itu adalah individu-individu yang mempunyai handicap atau mempunyai masalah dengan otaknya dalam berkehidupan sehari-hari. Itu yang namanya Savan Syndrome. Coba perhatikan, apa sih gunanya orang bisa perkalian dengan cepat kalau ada kalkulator yang murah harganya? Pemilik warung atau pemilik swalayan itu tentu dia akan lebih memilih beli kalkulator daripada memperkerjakan orang yang bisa hitung-hitungan cepat. Toh secepat-cepatnya anak bisa menghitung masih kalah dengan kalkulator. Secepat-cepatnya anak atau orang yang bisa menentukan jam dengan tepat meskipun nggak lihat jam itu masih kalah presisi dengan arloji, dan arloji harganya murah. Itu sebabnya kenapa penyandang Savan itu jarang yang sukses, berakhir tidak jadi apa-apa ya. Itu yang namanya Savan Syndrome. Nah, apa yang terjadi di otak orang-orang Savan Syndrome itu? Nah,
pada orang-orang yang normal pada umumnya ini ya, orang yang pada umumnya itu, kita itu manusia-manusia itu melupakan detail apa? Detail perhitungan jam. Dalam tubuh kita itu ada clock gitu ya. Clock yang menentukan kita lapar kapan, kita bangun jam berapa itu. Tapi detail perhitungan itu diabaikan oleh otak kita karena nggak penting itu ya. Yang penting adalah bagaimana kalau kita tuh hari ini bangun jam 5 kurang seperempat, besok jam 5 kurang seperempat bangun kita itu ya. Itu adalah jam biologis kita. Nah, perhitungan-perhitungan yang detail sebetulnya itu tidak penting bagi kehidupan kita. Nah, pada penderita-penderita atau penyandang Savant Syndrome itu terjadi gitu. Tapi ini nggak penting gitu. Nah, masalahnya adalah kita itu sering kagum melihat, pada umumnya ya, orang itu sering kagum pada penyandang Savant. Padahal ini ya, yang namanya penderita-penderita atau penyandang Savant Syndrome itu, mereka itu mempunyai masalah yang serius ya, dengan cara mereka berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun Savant Syndrome itu dengan autisme itu berdiri sendiri-sendiri, pada umumnya 50% penyandang Savant Syndrome itu adalah penyandang autism juga ya. Jadi apa hubungan autism dengan Savant Syndrome? Tidak ada hubungan langsung. Hanya penyandang Savant Syndrome 50% adalah penyandang autism. Dan karena banyaknya varian dari autism itu juga mempengaruhi bahwa autism tidak selalu bersamaan dengan Savant Syndrome. Pertanyaannya, apakah ini kelainan? Mengingat pula variasi dari Savant Syndrome yang banyak itu, tidak fair rasanya kalau kita mengatakan Savant Syndrome itu sebagai kelainan atau kelebihan. Tidak, itu hanyalah variasi dari cara kerja otak kita, variasi dari bentuk-bentuk kehidupannya manusia, cara kerja otak manusia. Oke, lain kali kita akan berbicara tentang autism dan Savant Syndrome lebih jauh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.